kasih untuk semua yang sudah hadir. Untuk hari ini saya bersyukur saya boleh lagi ketemu dengan saudara-saudara sekalian di tempat ini. Kita langsung aja ya, kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kita hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk hari-hari ke depan ini. Kita buka Alkitab kita, mungkin yang mau silakan buka Alkitabnya di 2 Samuel 4 ayat 1 sampai ayat 12. Ya. Yang Tuhan ingin hari ini sampaikan buat kita di ayat 9, demi Tuhan yang hidup, perkataan Daud, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ya. Perhatikan ayat 9, ayat 10. Saul sudah mati, kata Daud lagi, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian. Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik. Maka aku menangkap dan membunuhnya di Siklak. Dan demikian aku memberikan upah kabar, pembawa kabar orang itu. Itu yang Daud berikan upah buat orang yang membawa kabar kematian Saul. Ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman ini. Apa yang Tuhan ingin berikan buat kita semua hari ini. Saya akan langsung berikan judul firman ini, bertahan dalam kebenaran. Ya. Bertahan dalam kebenaran. Apa bertahan dalam kebenaran? Kayak tadi, Daud tahu Isiboyet anak dari Saul. Tapi dia tidak merasa Isiboyet ini adalah seorang musuh. Bahkan dia tidak merasa Isiboyet ini seorang saingan buat dia. Karena Daud seorang yang luar biasa. Kenapa kok saya katakan luar biasa? Pada saat dia diberi kesempatan, ada kesempatan, dia bisa membunuh Saul, dia tidak melakukan itu. 2 kali Daud diberi kesempatan, tapi dia tidak membunuh. Dia tidak melakukan membunuh Saul. Dia tetap membiarkan Saul ini hidup. Karena dia tahu Saul ini adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Padahal waktu itu pengurapan Tuhan juga sudah undur dari Saul. Tapi Daud tetap menghormati Saul. Walaupun Saul ini memburu Daud sedemikian rupa, ingin membunuh Daud. Tapi tetap Daud pada saat ada kesempatan, dia tidak melakukan itu. Dia tetap bertahan di dalam kebenaran. Dia mengerti kebenaran. Karena dia tahu Tuhan hakim yang adil. Dan dia tahu Tuhan akan memberikan keadilan buat dia pada waktunya tersendiri. Bukan melalui tangannya. Ya. Seringkali kalau kita merasa diri kita ini benar, seringkali kalau kita merasa orang lain salah, kita ingin membalas kesalahan orang lain, kita ingin segera menghakimi orang lain. Nah, kalau Daud beda. Daud membiarkan itu semua terjadi, menunggu waktunya Tuhan. Dia membiarkan Tuhan menjadi hakim di tengah-tengah dia, di tengah antara dia dan Saul. Ini perbedaan Daud. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Bertahan dalam kebenaran. Bertahan dalam kebenaran ini, saya akan kupas dulu apa bertahan dalam kebenaran. Bertahan dalam kebenaran ini melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Berjalan dengan prinsip kebenaran. Berjalan dengan firman Tuhan. Hidup tidak bertentangan dengan kebenaran. Dengan kebenaran Tuhan. Jadi jangan punya persepsi hari ini kalau kebenaran ini berarti aku enggak usah menyakiti orang, tidak merugikan, berarti aku berjalan dengan kebenaran. Bukan itu kebenaran. Tapi kebenaran itu menyangkut kita enggak boleh menyakiti orang benar. Kita tidak merugikan orang benar. Yang suka marah hari ini tidak lagi menjadi marah. Jadi bertahan dalam kebenaran ini menyangkut semuanya. Aspek dalam setiap kehidupan kita. Tapi bertahan dalam kebenaran ini berbicara aspek dalam karakter kehidupan kita.
Ini yang saya mau bahas malam ini. Jadi bertahan dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, berjalan dengan prinsip Tuhan, berjalan dengan firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Hidup tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Bertahan dalam kebenaran ini juga berbicara apa? Kita sedang mengupgrade diri kita atau menaikkan level kehidupan kita, menaikkan karakter kita supaya lebih bernilai lagi di hadapan Tuhan. Yang dulunya suka marah, sekarang nggak jadi suka marah. Yang dulunya nggak sabar, sekarang jadi sabar. Yang dulunya suka komplain, hari ini sudah tidak pernah komplain lagi. Cuma mengucap syukur. Ya. Jadi bertahan dalam kebenaran ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini, mengupgrade diri kita terus, mengupgrade sesuatu dalam diri kita, di dalam diri kita ini terus-menerus supaya karakter kita lebih bernilai di hadapan Tuhan dan berbuah di dalam perbuatan kita. Berbuah dalam perbuatan kita berarti apa? Selalu hidup, maunya hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi kompromi dalam dosa. Bertahan dalam kebenaran yang harus kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Terus-menerus apapun situasi keadaan kita. Jangan melihat keadaan, tapi lakukan terus, bertahan dalam kehidupan kita, berjalan dengan kebenaran. Tanpa itu semua, kita nggak bisa lebih dari pemenang hari ini. Ya. Kalau bertahan dalam kebenaran, kita pasti berpikirnya susah, karena kita hidup masih di dunia. Kita banyak kompromi, karena seringkali kita sebagai manusia, kita ambil kesempatan di atas penderitaan orang lain. Itu yang sering kita lakukan hari-hari ini. Kalau bertahan dalam kebenaran, kita pasti dibenci dunia. Tidak ada yang mau berjalan dengan kita. Tidak ada yang mau berkumpul dengan kita. Karena apa? Banyak orang pasti hari-hari ini, dengan adanya pandemi ini ya, banyak orang yang berjalan dengan pemikirannya sendiri, berjalan dengan kuat gagahnya sendiri, tidak berjalan dengan Tuhan. Dengan egoisnya. Padahal saat pandemi ini, iman kita ini hari ini diuji. Untuk apa? Untuk timbul sesuatu yang murni di dalam tubuh kita. Iman kita diuji untuk tahan uji. Saat kita tahan uji, kita akan menerima yang namanya kemenangan dalam kehidupan kita. Tapi hari-hari ini, banyak orang Kristen yang sudah mundur, bahkan sudah tidak lagi mengikut Tuhan, berjalan dengan kebenarannya. Sudah tidak ada kata lagi bertahan dalam kebenaran. Yang ada hanya menyerah. Ikut apa kata dunia. Banyak sekali hari ini orang Kristen yang takut nih mendengar misalnya berita COVID atau resesi, takut. Kalau dengar adanya COVID, perusahaan tidak diuntungkan, PHK terjadi di mana-mana, pasti takut dengan keadaan itu hari ini. Tapi kalau kita mau bertahan dalam kebenaran Tuhan, kita harus percaya. Tuhan akan adakan perbedaan untuk kita. Tidak mudah memang kita bertahan dalam kebenaran, tapi tidak ada jalan selain itu yang kita kerjakan. Dunia boleh membenci kita, tapi yang penting satu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan itu sumber berkat untuk kita. Dia sumber dari segala sesuatu apa yang kita kerjakan hari ini. Ya, bertahan dalam kebenaran, lakukan kehendak Tuhan. Hidup tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Upgrade diri kita, sama juga mengupgrade diri kita, mengupgrade karakter kita supaya lebih bernilai di hadapan Tuhan. Jadi saat kita mengalami situasi yang tidak menentu, kita sebagai anak Tuhan pasti memiliki sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda ini apa? Sikap cara pandang kita. Saat kita bersama Tuhan, kita menghadapi masalah itu, pasti semua akan terasa lebih indah, lebih enak, lebih ringan. Pada saat kita berjalan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti terbatas. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatunya. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan bisa berjalan melewati masa dari masa, bahkan menerobos waktu.
Kita akan banyak melihat mujizat hari-hari ini. Ya. Saya akan langsung pada poin ya. Hari ini bagaimana bertahan dalam kebenaran. Bagaimana, saya akan share dulu. Bagaimana caranya bertahan dalam kebenaran Tuhan? Bagaimana caranya bertahan dalam kebenaran Tuhan? Pertama, fokus kepada semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Fokus, berarti kita hanya memandang rencana Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Nah, rencana Tuhan dalam hidup kita ini apa? Fokus yang mana? Kan itu, saudara hari ini. Tanya saudara. Rencana Tuhan dalam hidup kita ini mau membawa kita lebih dari pemenang. Tuhan membawa kita. Bahkan Tuhan mau memberikan kita kemenangan atas setiap pergumulan kita, atas setiap apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi kita harus menyelesaikan pertandingan yang baik buat Tuhan. Pertandingan yang baik ini harus kita selesaikan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita enggak bisa melakukan segala sesuatu fokus dengan rencana Tuhan, tapi kita menyelesaikan dengan caranya kita enggak bisa. Jadi kita kalau fokus dengan rencana Tuhan dalam hidup kita harus menyelesaikan bersama Tuhan. Kita enggak bisa pakai kekuatan kita enggak bisa pakai apa yang kita punya. Karena hari ini, saat ini, banyak sekali orang-orang Kristen yang mengandalkan apa yang aku punya. Nah, misalnya ini, pekerjaan, segala sesuatunya. Saya punya uang, saya bisa suap, saya bisa nyogok. Pekerjaan saya bisa mulus. Nah, kita enggak bisa pakai cara dunia. Kita enggak bisa campurkan cara dunia ini dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup bertahan dalam kebenaran, lakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya yakin Tuhan akan adakan perbedaan untuk kita semua hari ini. Pasti ke depan. Tidak mungkin Tuhan tidak adakan perbedaan buat kita semua hari ini. Ya. Saya cuma mau katakan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita buka dulu ayatnya. Di 2 Timotius 2 ayat 5. Ya. Saya akan langsung cepat baca. 2 Timotius 2 ayat 5. Bentar. Ya, ayat 5. Ya, ayat 5 ya. Nah, kita sama-sama lihat, saya sudah sharekan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang olahragawan. Misalnya nih, seorang pelari. Dia harus bertanding berlari pada arena tempat dia berlari. Dia harus berlomba. Lah kalau dia melihat kanan kiri, melihat musuhnya, dia nggak akan pernah mencapai garis finish itu dengan baik. Dia pasti akan tertinggal. Nah, apa yang harus dilakukan pelari itu supaya mencapai garis finish itu? Dia harus fokus. Dia harus fokus. Dia nggak bisa melihat kanan kiri musuhnya, nggak bisa. Dia harus fokus dengan garis finish supaya dia mencapai pertandingan itu sesuai dengan mencapai pertandingan itu sesuai dengan apa? Dengan baik. Karena apa? Cara pandang kita, cara fokus kita menentukan hasil akhir dalam setiap kita menyelesaikan masalah kita. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa lihat kiri kanan. Kita nggak bisa melihat gelanggang orang lain. Kita tidak bisa melihat situasi yang nggak menentu. Kita harus mencapai garis finish itu dengan baik. Sesuai dengan rencananya Tuhan. Ya. Fokus dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti olahragawan ini. Saat dia lari, dia cuma fokus garis finish, dia cuma melakukan apa? Dia mengeluarkan tenaga maksimal untuk boleh berlari, berlomba sampai dengan garis finish. Tapi hari ini adakah kita seperti itu? Kalau kita saat ini suruh berlari, berhenti dulu, lihat nih kanan kiri. Waduh, kanan kiri bajunya bagus, sepatunya bagus, apanya bagus. Karena seringkali kita sebagai manusia, kita seringkali melihat gelanggang orang lain.
rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput kita. Ya, kita enggak bisa fokus. Kita enggak bisa fokus hari ini mencapai garis finish yang baik. Ya toh, hari ini mungkin tempat ini banyak yang fokus. Wah, nanti bulan 12 pasti resesi. Waduh, kapan pandemi corona ini bisa selesai? Kapan pekerjaanku ini Tuhan pulihkan keadaanku ini? Loh, kalau pertanyaan kita hanya itu sekitar itu, kita akan tertinggal jauh, saudara-saudara. Yang lain sudah sampai garis finish, kita masih di tempat kita hanya cuma karena mengeluh-mengeluh, kita nggak pernah sampai pada garis finish. Padahal Tuhan sudah punya rencana yang besar, Tuhan mau berikan kemenangan buat kita. Karena kita fokusnya sama apa? Masalah, sama resesi, sama COVID, sama sekitarnya. Sekitarnya siapa? Orang-orang yang menjengkelkan kita, yang buat kita kepahitan hari ini. Ya kan? Kita enggak pernah fokus dengan rencana Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan sembarangan. Bukan rancangan isapan jempol belaka. Tapi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Ia akan membawa kita berkemenangan. Ia akan membawa kita menikmati kemenangan, victory. Hari ini tidak akan ada pernah terjadi kemenangan kalau kita tidak pernah bekerja sama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan hari ini fokus dengan semua rencana Tuhan dalam hidup kita ini. Berarti izinkan Tuhan menjadi pelatih dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita hari ini tidak punya pelatih yang handal, pelatih yang tidak bisa membaca situasi di depan, kita akan jadi orang-orang yang kalah. Orang-orang pecundang yang tidak pernah keluar dari setiap permasalahan kita. Kita tidak akan menjadi orang pemenang. Tuhan ini pelatih yang handal, yang dia menguasai setiap medan dalam pergumulan kita. Izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan saudara-saudara untuk menjadi seorang pelatih hari ini untuk saudara. Ya. Karena kalau kita merasakan hari ini mau berjalan, mau fokus dengan semua rencana Tuhan tapi pakai kekuatan kita nggak akan bisa sampai garis finish. Kalau kita izinkan Tuhan menjadi pelatih dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Pelatih kita sudah ada di garis finish, dia sudah mengamati apa nanti ini, kesulitan apa yang dihadapi ini sama anak didikku. Dia pasti sudah tahu. Dia pasti akan sudah memberikan jawabannya. Ayo, fokus kepada semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Biarkan Tuhan menjadi pelatih dalam kehidupan kita. Ya. Kedua, bersabar dengan setiap rencana Tuhan. Kenapa kok harus bersabar? Ya, sama seperti Daud. Ya kan? Pada saat Daud ini mau dinobatkan nih, waktu sebagai raja, dia diurapi Nabi Samuel. Ya, waktu di Rama, waktu ada orang tuanya, dia diurapi. Tapi apakah dia langsung jadi raja? Enggak, saudara. Dia harus menerima pengurapan kedua lagi. Saat di mana? Saat Saul mati. Saat dia waktu di Siklag, dia harus berangkat ke Hebron. Dia harus berangkat ke Hebron, dia diurapi lagi oleh ketua-tua orang Israel itu. Dia diurapi lagi kedua. Dia bersabar dengan setiap rencana Tuhan. Dia enggak mungkin bisa berjalan tanpa bertanya dengan Tuhan. Itulah Daud. Dia bersabar dengan setiap rencana Tuhan. Walaupun Tuhan sudah mengatakan bahwa dia akan menjadi seorang raja bangsa Israel. Tapi dia tetap harus melewati proses. Dia nggak bisa langsung naik sebagai raja langsung punya takhta. Nggak bisa. Semua itu ada waktunya. Ya. Proses yang dialami Daud ini juga akhirnya apa? Membuat Daud ini mempunyai perubahan karakter dari hari ke hari. Dia semakin tidak egois. Proses yang kita alami ini, sambil menunggu penggenapan janji Tuhan ini, membuat karakter kita ini semakin punya karakter yang luar biasa. Kita akan jadi orang-orang yang luar biasa sebetulnya saudara. Saat kita menikmati proses kita. Karena dengan proses ini, kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk mempunyai karakter yang luar biasa saat di atas, supaya pada saat kita di atas, kita nggak lagi terjatuh di bawah. Kalau kita saat di atas, tiba-tiba terjatuh lagi, pasti sakit, saudara. Tuhan nggak mau kita terjatuh. Makanya itu Tuhan siapkan kita. Kenapa proses kita panjang? Supaya tiba waktunya nanti kita menikmati setiap janji itu.
Kita harus bersabar dengan setiap rencana Tuhan. Ya, kita buka dulu di 2 Timotius 2 ayat 6. Ya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Banyak orang Kristen hari ini bertahan dalam kebenaran setahun, 2 tahun. Tiba saatnya Tuhan mau berikan janjinya, tiba-tiba dia undur. Dia sudah tidak mau lagi ikut Tuhan. Padahal apa? Padahal kurang sedikit lagi perjalanannya selesai. Tapi dia mundur. Akhirnya apa? Tidak jadi terima janji. Sebetulnya kalau kita mau katakan siapa yang salah? Tuhannya atau kita? Pasti. Kalau secara manusia kita pasti bilang Tuhannya yang salah. Padahal bukan. Secara kita harus melihat yang salah itu kita. Kenapa? Kita tidak pernah sabar menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ini firman. Seorang petani yang bekerja keras harus pertama yang menikmati hasil. Petani itu mengerjakan sawahnya, dia menabur terus. Pada saat sawah itu sudah waktunya musim menuai, dia menuai. Dia sudah tahu mau menuai, dia mundur. Dia jual lahannya. Lah masa yang salah Tuhannya? Kan bukan. Yang salah kita. Kenapa kita yang salah? Karena kita ini setiap hari diperhadapkan dengan pilihan. Tapi kita tidak sabar untuk menikmati janji itu. Jadi setiap pilihan kita itu ada resiko. Kalau kita tidak sabar, maka pilihan kita pasti salah. Tapi kalau kita sabar menikmati segala sesuatunya, pelan-pelan asal selamat, tiba-tiba sudah sampai. Nah, kadang segala sesuatu yang tidak sabar itu membuat pilihan kita ini pilihan yang salah, saudara. Cenderung kita seringkali menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa ini dan itu? Padahal Tuhan bilang, saat aku bilang kamu duduk diam, kamu jalan. Nah, suruh siapa yang jalan? Ya. Bersabar dalam setiap rencana Tuhan. Ya, jangan jadi serahkan penuh kehidupan kita ini sama Tuhan tanpa melihat keadaan. Kita ini harus bertahan dalam kebenaran. Kita nggak mungkin bisa kompromi dengan dunia hari ini. Kalau kita kompromi dengan dunia, kita akan menuju kebinasaan, kita akan menuju kehancuran hari ini. Ayo, mungkin hari ini kondisi tidak baik, situasi yang tidak baik, sekitar kita tidak baik. Tapi kalau saat kita bertahan bersama Tuhan, bertahan dengan kebenaran, kita percaya, fokus dengan semua rencana Tuhan, kita akan keluar lebih dari pemenang hari ini. Kita akan menerima kemenangan yang sempurna. Kemenangan yang tidak ada duanya. Karena Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak ada jadi ada hari ini buat kita. Apalagi dengan kondisi yang saat ini yang tidak menentu, saudara-saudara. Ayo. Fokus kepada semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Bersabar dengan setiap rencana Tuhan. Ya, fokus, tetap fokus. Tapi kalau kita tidak bersabar dengan rencana Tuhan juga sama dengan nol. Jadi fokus dengan rencana Tuhan dan bersabar dengan rencana Tuhan harus berjalan seimbang. Kita tidak bisa pilih salah satu. Bersabar tapi tidak fokus. Sama, nanti kita jalan juga tidak ngerti arahnya kemana. Jadi dua ini harus dijalankan seimbang. Ya. Apa yang kita dapatkan apabila kita bertahan dalam kebenaran. Ya, ini saya akan berikan dulu terakhir. Apa yang kita dapatkan apabila kita bertahan dalam kebenaran. Ya, tadi kan bagaimana nih bertahan dalam kebenaran. Sekarang apa yang kita dapatkan loh? Kalau kita bertahan dalam kebenaran loh, harus ada upah loh. Kita melakukan itu loh. Manusia kan sering lihat upah. Hari ini saya lihatkan upahnya. Ya. Kita akan mempunyai kuasa iman. Ya. Apa kuasa iman itu? Kuasa iman memberikan kita kekuatan lebih saat kita mengalami situasi yang tidak baik. Kanan kiri sudah tidak ada jalan, muka belakang tidak ada jalan. Tapi karena kuasa iman terjadilah mujizat. Kuasa iman berbicara apa? Perkataan kita, apa yang kita doakan, semuanya bisa terjadi. Asal perkataan kita ada kuasa. Ingat, kuasa iman bisa terjadi kalau perkataan kita juga ada kuasa. Bagaimana perkataan yang ada kuasa itu?
perkataan yang juga berjalan dengan firman. Jadi apa? Kita juga harus bertahan dengan kebenaran, perkataan yang selalu memperkatakan firman, dan kita akan punya kuasa iman ini. Kuasa iman ini berbicara apapun situasi kita tidak akan pernah tergoncang oleh apapun kondisi kita hari-hari ini. Kita hari-hari ini sering ketakutan. Jadi kita harus punya kuasa iman yang kokoh, teguh dalam kondisi apapun. Karena kuasa iman ini akan membawa kita punya kemenangan, saudara-saudara. Mujizat Tuhan dinyatakan. Melalui kuasa iman ini, kita akan melihat apa yang tidak ada menjadi ada hari ini. Ayo, harus punya kuasa iman. Ini yang kita dapatkan apabila kita bertahan dalam kebenaran. Karena apa? Tuhan pasti adakan perbedaan untuk kita. Tuhan pasti adakan perbedaan untuk orang-orang yang bertahan dengan kebenaran yang datang daripada Tuhan. Tuhan akan perlengkapi kita dengan kuasa iman ini. Hari ini. Kondisi tidak baik, situasi tidak baik. Saat kita bertahan terus dalam kebenaran Tuhan, kita akan mempunyai kuasa iman. Kita akan berjalan bersama Tuhan, melihat mujizat itu. Yang kedua, kita juga akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini, kehidupan yang setelah kita nanti mencapai garis finish tugas kita selesai semua di dunia, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ayo kita lihat dulu di Yakobus 1 ayat 12. Ya. Yakobus 1 ayat 12. 1 ayat 12 ya. Ya, sebentar saya akan sharekan supaya kita sama-sama melihat saudara-saudara. Ayo, 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Loh. Tuhan loh yang bilang, firman-Nya loh. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji. Dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Ayo, kita harus berlomba. Kita harus bertahan dalam kebenaran. Walaupun keadaan situasi kita tidak baik. Kita harus berjalan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan berjalan dengan pengertian kita. Kalau hari ini kita berjalan dengan pengertian kita, kompromi dengan dunia, ambisius, ketamakan, keserakaan hari ini ada. Kita pasti hancur. Tapi kalau saat ini kita berjalan dengan kebenaran yang datang daripada Tuhan, Tuhan pasti adakan perbedaan. Siapapun di depan musuh kita, Tuhan yang berperang, bukan kita yang berperang. Setiap pembelaan itu ada buat kita. Kalau kita jalan bersama Tuhan. Rencana Tuhan, rencana yang indah buat kita. Dia mau bawa kita berkemenangan. Dia mau bawa kita lebih dari pemenang. Bahkan kita harus melewati setiap proses kita untuk melihat kemenangan itu. Saya cuma mau katakan satu hal. Ini yang saya buat penutup. Jangan menyerah. Sekali lagi, dalam kondisi apapun. Jangan menyerah untuk apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Tetap bertahan dalam kebenaran. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kerjakan ini saat ini. Tanpa ini semua, kita nggak akan pernah bisa melihat jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Jangan jadi seorang Kristen yang hanya suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin, cuma bisa melihat kalau temannya menerima mujizat, ya kasarannya misalnya gini ya, kalau di KTP kita cuma seorang Kristen nih, Kristen tanda pengenal, Kristen. Kalau temannya terima mujizat, kita cuma ya kartu tanda penonton. Kenapa kok kartu tanda penonton? Kalau teman terima mujizat, kita cuma bertepuk tangan. Temanku terima mujizat, Tuhanku dahsyat. Amin. Tapi kalau kita, saat kita bertepuk tangan, kita tidak terima mujizat. Kita cuma sebagai penonton, bukan penikmat hari ini. Ayo, kita semua harus merubah paradigma kita. Kita harus menjadi penikmat, penerima mujizat, bukan penonton. Ya, ayo jangan menyerah dengan kondisi apapun, bertahan dalam apapun kondisi kita.
Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan terima kasih, kami percaya kami mau bertahan Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Sama seperti Daud. Kami percaya Tuhan, Kau akan adakan perbedaan untuk kami semua di tempat ini. Bahkan tidak ada satu orang pun terlewatkan dari setiap Kau yang melihat Tuhan. Bahwa mereka ini semua boleh berkemenangan. Bahkan keluar lebih dari pemenang. Bahkan hari ini Tuhan kami percaya saat mereka berjalan dengan kebenaran-Mu, kami percaya mereka tidak berjalan sendiri, tapi mereka berjalan bersama Engkau. Kami percaya dunia boleh membenci kami Tuhan, tapi Engkau tidak pernah membenci kami. Bahkan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menyelesaikan segala sesuatunya. Tanam firman-Mu dalam loh hati kami yang paling dalam. Kami percaya setiap firman-Mu boleh tertanam di dalam loh hati kami, bahkan kami berjalan seterus firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.